Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini teacher akan mengajar tema 5, subtema 3, dan pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Anda capai pada kali ini yaitu pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram secara runtut. Dan yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya secara tepat. Materi pertama yang akan Anda pelajari pada kali ini yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang disajikan. Membuat pertanyaan dalam sebuah teks non-fiksi dilakukan dengan menggunakan beberapa kata tanya, antara lain apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan dari teks bacaan yang disajikan akan membantu kita dalam menemukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Nah, sekarang simaklah bacaan berikut ini. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan memberi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Dari bacaan tersebut,
buatlah pertanyaan dan jawaban dari teks tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Buatlah minimal 2 masing-masing kata tanya tersebut dalam bentuk tabel di lembar tabel foliomu. Setelah Ananda mampu membuat pertanyaan berdasarkan teks yang disajikan, materi berikutnya adalah menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dan rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Contoh, dalam sebuah ekosistem darat, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, rantai makanan ini akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Tugas Ananda berikutnya adalah perhatikanlah gambar di samping. Pernahkah kalian melihat keadaan tersebut secara langsung? Apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut di tabel foliomu. Nah, setelah Ananda mampu menjelaskan perubahan jaring-jaring makanan, sekarang materi yang akan Ananda pelajari yaitu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya secara tepat. Properti tari merupakan perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Properti berfungsi untuk memberikan keindahan dalam tarian, menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Properti yang digunakan dalam tarian berbeda-beda, misalnya kipas, selendang, topeng, caping, piring, dan lilin. Penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Sumber ide gerak tarian diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti tari. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan tentang gerak-gerik burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu merah menginspirasi pencipta tari untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merah. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merah. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merah yang berwarna hijau atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merah yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari yang makin memperindah tarian ini.
Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap anak-anak semua mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.